Jamaah yang dirahmati Allah, hari kemarin ada berita tentang mahasiswa ITB yang berusia 18 tahun, laki-laki itu mati diduga bunuh diri, melompat dari lantai 27 apartemen. Dan di pagi hari itu tergeletak sekitar jam 6.30. Lalu dilihat di pantauan CCTV, anak laki-laki ini mondar-mandir keluar masuk kamar yang diduga itu mencari tempat untuk memutuskan menunjukkan dirinya. Dan akhirnya dia bunuh diri meloncat dari lantai 27 apartemen. Nah, berita terkait masalah bunuh diri ini berita yang kesekian kalinya terjadi dalam kehidupan anak-anak muda kita. Kalau bunuh diri itu 1, 2, atau 5 orang dalam setahun, maka itu masalah personal, masalah pribadi, atau paling jauh itu masalah keluarga. Tetapi kalau bunuh diri itu menjadi faktor kedua atau ketiga terbesar di kalangan anak remaja seperti disampaikan oleh WHO, maka ini bukan lagi masalah pribadi atau masalah keluarga karena terjadinya sangat masif, maka ini adalah masalah yang bersifat sistemik. Berarti kehidupan sosial kita ini diibaratkan mesin, maka mesin ini mencetak atau menyuburkan fenomena-fenomena terkait masalah bunuh diri. Dan di Indonesia yang sudah bunuh diri di kalangan mahasiswa itu banyak sekali. Jadi bukan sekedar banyak, itu sudah banyak sekali. Dan normalnya manusia itu dia takut untuk melukai dirinya. Ini normalnya seperti itu. Apalagi terhadap sesuatu yang bisa berakibat pada kematian. Jadi kalau ada rasa takut itu sudah dikalahkan, bahkan sampai memutuskan untuk bunuh diri, ini berarti ada faktor pribadi, faktor emosional yang itu sudah tidak tertahankan bagi anak remaja ini. Nah, jamaah rahmati Allah, lalu persoalannya adalah kenapa banyak anak-anak remaja kita pada hari ini mereka memutuskan bunuh diri. Dan kalau jumlah ini banyak, maka ini menjadi sinyal bagi kita untuk menguatkan mentalitas, menguatkan kepribadian anak kita. Karena sekali lagi, kalau ini jumlahnya masif, berarti ada mesin kehidupan yang mencetak fenomena bunuh diri ini. Tentu penyebabnya itu banyak. Yang pertama, ini menurut ahli, salah satunya adalah pemberitaan bunuh diri yang sangat masif. Ini memicu fenomena bunuh diri di tempat yang lain. Jadi saya masih ingat beberapa waktu yang lalu ketika ada mahasiswa kami yang bunuh diri di UGM. Waktu itu kalau tidak salah di Malioboro, itu dia melompat dari lantai 11. Lalu kemudian beberapa hari berikutnya itu ada mahasiswa yang berusaha juga bunuh diri di lantai 11 di gedung yang berbeda. Jadi pemberitaan bunuh diri ini sangat sensitif, ini bisa memicu atau menginspirasi anak-anak muda yang lain untuk bunuh diri. Bahkan lebih parah dari yang kita lihat, anak-anak yang bunuh diri di kampus ini mereka bahkan membuat grup WA. Jadi grup WA untuk menguatkan agar mereka bisa memutuskan untuk bunuh diri. Jadi ini mereka sudah yang punya masalah, lalu kemudian mereka belum berani untuk memutuskan bunuh diri, ini mereka membuat grup. Nah, tentu ini bukan masalah yang kecil, ini masalah yang besar. Ya, mengingat faktor yang kedua, ternyata anak-anak remaja kita di zaman sekarang ini memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi, punya anxiety, kecemasan yang lebih tinggi.
Jadi ini seiring dengan kehidupan yang semakin sulit, kehidupan yang semakin kompetitif, yang membuat orang mudah sekali cemas, mudah sekali khawatir, lalu kemudian memutuskan bunuh diri. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja ini faktor yang besar, itu adalah tidak terbinanya mereka dengan nilai-nilai keislaman. Nah, Allah, lalu kemudian bagaimana bila ini coba kita simulasikan, kalau seandainya Islam itu terinstal pada diri anak kita, maka apa kira-kira yang terjadi pada anak kita? Ketika Islam itu terinstal pada diri anak kita, maka anak kita itu memiliki cara pandang dan cara hidup yang sehat. Jadi cara pandang dan cara hidup yang benar. Jadi kita bisa bandingkan dengan anak-anak remaja yang mereka mudah sekali atau memutuskan bunuh diri ketika mereka menghadapi masalah. Lalu kalau seandainya Islam itu terinstal dalam diri mereka, maka cara pandang mereka terhadap kehidupan ini itu adalah cara pandang akidah. Artinya apa? Mereka memandang bahwa kehidupan ini ada penciptanya, yaitu Allah. Lalu kemudian mereka hidup di dunia ini dengan satu misi, yaitu ibadah kepada Allah. Kemudian setelah kehidupan ini, itu ada kehidupan yang pasti, kehidupan abadi. Kehidupan yang akan datang, disukai atau tidak disukai, itu pasti akan datang. Jadi cara pandang mereka itu akan jelas. Hidup ini diciptakan, hidup ini untuk beribadah kepada Allah, lalu kemudian hidup ini akan kembali kepada Allah. Nah, sebagaimana materi kita sebelumnya, ketika mereka melihat hidup ini adalah dalam rangka ibadah kepada Allah, hidup ini adalah antara diciptakan dan nanti akan diminta pertanggungjawaban, maka mereka akan melihat bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu bukanlah kehidupan di dunia ini. Jadi sebagaimana dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 64, Allah SWT berfirman, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Jadi sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Nah, jadi anak kita itu akan merasakan kehidupan yang sebenar-benarnya itu adalah kehidupan akhirat. Bahkan sebagaimana juga hadis Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma aisyal illa aisyal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sejati melainkan kehidupan akhirat. Nah, jadi ini cara pandangan anak kita melihat kehidupan ini, itu adalah kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sangat panjang, kehidupan yang abadi. Wa innal akhirah hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Nah, yang sangat terhormat Allah, kalau seandainya anak kita selama dalam kehidupan dunia ini mereka punya masalah, lalu kira-kira apa sikap mereka? Jadi ketika menghadapi masalah, seseorang menyikapi masalah itu sangat tergantung dengan apa yang menjadi isi kepalanya, apa yang menjadi konsep hidupnya. Maka ketika dia punya masalah, maka konsep Islamlah yang bekerja. Yaitu apa? Yaitu dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa in asabathu darra'u sabara fakana khairullah. Maka bila ia mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, dan bersabar itu adalah baik bagi dirinya. Jadi dia memilih untuk bersabar. Jadi pilihan terhadap sabar ini itu adalah pilihan yang sadar dia lakukan karena dia punya keimanan tadi. Lalu kalau kemudian ketika masalahnya begitu berat, masalah itu hampir-hampir tidak tertahankan, apa yang dia lakukan? Maka kemudian dia akan ingat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ketika kita punya masalah, apalagi menyangkut masalah yang kita tidak bisa atau itu lahir bukan karena pilihan kita, masalah yang tidak kita hendaki itu datang kepada kita, maka dia akan meminta kepada Allah sebagaimana diajarkan Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ridho'a ba'da qada. Ya Allah, aku memohon ridho, keridhaan untuk menerima qada darimu. Nah, jadi dia bergantung kepada Allah. Jadi kalau punya masalah,
dia sabar kalau masalahnya begitu berat, sampai-sampai dia harus berdoa kepada Allah dengan meminta kepada Allah ridho, menerima qada itu. Maka biasanya mekanisme ya, neuroscience itu akan bekerja. Jadi dalam otaknya itu akan menyesuaikan sehingga ketika dia punya masalah yang berat sekalipun dia akan mudah menerimanya. Apalagi dia tahu, jadi ini mungkin juga PR bagi kita untuk kita ajarkan kepada anak kita. Kalau kita itu punya masalah, lalu apa yang harus kita lakukan? Di dalam Quran surah Al-Baqarah 153 Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ini mestinya dibiasakan ya. Jadi kalau dalam kehidupan ini kita bekerja, kadang-kadang kita merasa capek, kadang-kadang kita tidak bisa merasa pekerjaan kita tidak bisa diselesaikan, capek pikiran kita, maka langsung saja ambil wudhu, lalu kemudian kita sholat. Karena sholat itu yang memang diberikan, itu resep dari Allah agar kita itu ya, mencari pertolongan itu dengan sabar dan juga dengan sholat. Nah, dengan Islam yang terinstal pula, maka kita itu akan menjadikan Allah tempat bergantung. Jadi tidak hanya dengan sabar, tapi kita akan mau menggantungkan hidup kita itu hanya kepada Allah. Nah, ini beda dengan kehidupan anak remaja kita pada hari ini. Jadi kita bisa perhatikan ya, pencarian terhadap generasi Z pada hari ini. Kalau mereka punya masalah itu mereka kembalinya kepada apa? Mereka misalkan kembali pada konsep mindfulness. Jadi kalau punya masalah, khawatir terhadap masalah mencemaskan atau menyesali masa lalu atau mengkhawatiri masa depan, maka mereka belajar tentang mindfulness. Kemudian kalau tidak mindfulness, itu mereka stoicism. Lalu kemudian ada meditasi ya, yang dari barat dari timur. Ini mereka kembalinya ke sana. Dan ketika kembali kepada konsep-konsep tadi, itu pada dasarnya mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Jadi kalau punya masalah itu kembali kepada diri sendiri. Padahal dalam Islam tidak begitu. Kita sebagai orang yang beriman, kita itu menyadari bahwa kita ini makhluk yang lemah, kita itu tempat bergantung. Jadi kedamaian yang hakiki itu adalah ketika kita berhasil menempatkan masalah kita, bergantungnya kita itu kepada zat yang lebih besar dari kita. Nah, zat yang paling besar bagi kita, bagi alam semesta kehidupan ini adalah Allah. Jadi tempat bergantung kita itu adalah Allah. Jadi kalau anak kita pada hari ini generasi Z, generasi Y itu laris buku-buku tentang mindfulness, tentang stoicism, tentang konsep-konsep meditasi dan segala macam, itu mestinya nggak sampai ke sana. Itu harusnya kembalinya bergantungnya kepada Allah. Ini pendekatannya beda sekali dalam Islam. Nah, kenapa kembali kepada Allah? Karena di Quran, di hadis memang seperti itu. Dalam Quran surah At-Talaq ayat 2-3, Allah SWT menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita itu kembalinya kepada Allah, itu mestinya kita tuh akan merasakan ketenangan, ketenteraman, kedamaian. Kita tidak butuh meditasi, mindfulness dan segala macam konsep-konsep yang hari ini digandrungi oleh anak-anak remaja kita. Mestinya kita kembali kepada konsep Islam, yaitu apa? Menjadikan Allah tempat bergantung. Jadi ini pendekatan yang berbeda. Nah, maka anak-anak kita harus diajarkan itu. Bahkan ya, Allah SWT menjanjikan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, tawakal sudah kita bahas ya.
Jadi tawakal itu ketika hati kita itu bergantung baik dan buruknya kehidupan ini kepada Allah. Lalu kemudian pelariannya apa lagi? Doa. Jadi konsekuensi berikutnya kita itu minta tempat bergantung, kita mencurahkan masalah kita, mengeksplisitkan penyelesaian yang kita inginkan dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Apalagi masalah itu begitu menumpuk berat ya, tidak tertahankan. Jawabannya doa. Jadi dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Jadi Allah itu dekat. Jadi bagaimana kalau anak kita itu merasa bahwa Allah itu dekat? Tidak mungkin dia berpikir untuk bunuh diri. Kenapa? Allah dekat. Bahkan Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Jadi tidak mungkin anak-anak yang punya konsep Islam yang seperti ini, punya konsep keimanan seperti ini, itu memutuskan bunuh diri. Itu hampir dipastikan mustahil. Terlebih dengan cara pandang hidup yang benar, mereka juga akan memiliki cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar itu tidak lain tidak bukan adalah selama hidup di dunia, karena ini adalah ibadah kepada Allah, dia menyiapkan kehidupan dunia ini untuk kepentingan akhiratnya. Jadi sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Jadi di dunia ini dia akan memastikan hidup ini harus benar ibadah, menyiapkan untuk kehidupan akhirat, maka kemudian dia akan mengisi kehidupan sesuai dengan aturan dari Allah. Dan ketika dia menjalani kehidupan sesuai aturan dari Allah, maka insya Allah anak-anak kita akan memiliki kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, kehidupan yang tertata, jauh dari masalah-masalah yang kemudian memicu bunuh diri. Jadi tidak ada pilihan pada hari ini, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita punya anak, mari kita install Islam, sehingga cara pandang mereka terhadap kehidupan itu cara pandang hidup yang benar, dan ketika mereka memiliki cara hidup di dunia itu juga cara hidup yang benar. Nah, terakhir saya akan menyampaikan, sebenarnya sudah sering saya menyampaikan ayat ini untuk sebagai pengingat. Kalau seandainya anak kita memiliki cara hidup Islam, maka apa yang akan dia dapatkan di dunia dan di akhirat? Kita bisa buka Quran surah An-Nahl ayat 97. Allah SWT berfirman, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, artinya kehidupan ini ditata dengan aturan Islam, min zakarin aw unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepadanya dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Dengan kata lain, kehidupan anak kita di dunia itu kehidupan yang membahagiakan, dan di akhirat dia akan mendapatkan surga. Nah, maka insya Allah dengan menginstal Islam dalam kehidupan anak kita, maka kejadian tentang bunuh diri yang marak pada hari terjadi pada anak remaja itu akan jauh dari anak-anak kita. Nah, ya sementara Allah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan untuk membina anak-anak kita agar mereka memiliki cara pandang yang benar tentang hidup dan memiliki cara hidup yang benar sesuai Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.